Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansan Waltifa dengan NIM 22043043. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang dividen saham preferen dan kebijakan dividen. Yang pertama, dividen saham preferen. Saham preferen merupakan jenis penanaman modal yang memberikan prioritas lebih atau hak lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Saham preferen juga dapat diartikan sebagai gabungan antara obligasi dan penanaman modal biasa yang nantinya akan menghasilkan keuntungan tetap bagi para pemegangnya. Selanjutnya ada jenis-jenis saham preferen. Yang pertama, saham preferen partisipasi. Saham ini memberikan hak suara yang lebih besar kepada pemegang saham. Pemegang saham preferen berhak memperoleh dividen yang lebih tinggi daripada saham biasa. Dan jika terdapat kelebihan laba, pemegang saham preferen juga berhak memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan saham biasa. Yang kedua ada saham preferen konvertibel, di mana pada dividen ini memberikan hak kepada pemegang saham untuk menukarkan saham preferen menjadi saham biasa pada saat yang ditentukan. Saham preferen konvertibel ini cenderung lebih fleksibel dan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar jika perusahaan melakukan pertumbuhan yang pesat. Yang ketiga ada saham preferen disesuaikan. Yang keempat ada saham preferen yang dapat ditembus. Dan yang kelima ada saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif ini memberikan hak kepada pemegang saham untuk memperoleh dividen yang tidak dibayarkan pada waktu yang ditentukan. Maksudnya, jika perusahaan tidak membayar dividen pada tahun tertentu atau tahun sebelumnya, maka pembayaran dividen akan diakumulasikan atau dibayarkan pada tahun saat perusahaan membayarkan dividen. Dan perusahaan akan membayarkan lebih sesuai jangka waktu yang sebelumnya tidak dibayarkan. Selanjutnya ada 4 sifat kumulatif dan partisipasi pembagian dividen saham preferen. Yang pertama ada pembagian dividen saham preferen non-kumulatif dan non-partisipatif. Yang kedua ada pembagian dividen saham preferen kumulatif dan non-partisipatif. Yang ketiga, pembagian dividen saham preferen non-kumulatif dan partisipatif. Yang keempat, pembagian dividen saham preferen kumulatif dan partisipatif. Contoh soal, pada tanggal 10 April 2021, PT PCY melakukan pembagian dividen tunai sebesar 61 juta rupiah kepada para pemegang saham. Komposisi pemegang saham terdiri dari yang pertama ada saham preferen 7% dengan total nominal 100 juta rupiah, saham biasa dengan total nominal 500 juta rupiah. Selama tahun 2019 dan 2020, PT PCY tidak membagikan dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Diasumsikan komposisi pemegang saham tidak berubah selama 2019 dan 2020. Yang pertama, pembahasan soal terhadap saham preferen non-kumulatif dan non-partisipatif. Dapat dilihat terdapat 4 kolom, yaitu yang pertama ada perhitungan saham preferen, saham biasa, dan total. Untuk perhitungan pertama, dividen saham preferen sebesar 7% dikalikan dengan total nominal 100 juta mendapatkan saham preferen 7 juta, totalnya 7 juta. Pada sisanya dibagikan pada saham biasa senilai 54 juta rupiah. Karena tadi dividen yang akan dibagikan 61 juta rupiah dan dikurang dengan dividen saham preferen 7 juta, maka untuk saham biasa dihasilkan 54 juta rupiah. Maka sisa sebesar 54 juta rupiah ini dialokasikan untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya, perhitungan pada preferen kumulatif dan non-partisipatif. Karena tadi perusahaan memiliki tunggakan atau 2 tahun pada tahun 2019 dan tahun 2020 dividennya belum dibagikan, maka pada tahun 2021 dividen dibagikan dengan menambahkan
2 tahun sebelumnya. Perhitungannya 2 dikali 7% dikali 100 juta menghasilkan saham preferen 14 juta. Dan untuk saham preferen tahun yang sedang berjalan itu juga 7 juta. Maka jumlah saham preferen yang harus dibagikan sebesar atau pemegang saham preferen yang menerima dividen pada tahun tersebut adalah 21 juta. Sisanya sebesar 40 juta dan akan dialokasikan untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya, perhitungan dividen saham preferen dan non kumulatif dan partisipatif. Yang pertama itu dividen tahun berjalan sebesar 7%, saham preferen 7 juta, dan saham biasa itu 34 juta, totalnya 41 juta. Dividen partisipatif, jumlah dari dividen yang dibagikan adalah 61 juta. Jika tadi di tahun berjalan menghasilkan 41 juta, maka dividen partisipatifnya adalah 20 juta. 61 juta dikurang 41 juta adalah 20 juta. Dari 20 juta karena total nominal saham biasa 5 kali lebih banyak daripada saham preferen, itu tuh berbanding 1 banding 5 atau 20%, maka 20 juta tadi 20%-nya untuk saham preferen dan 80%-nya untuk saham biasa. Setelah dihitung 20% dari 20 juta adalah 4 juta. %, untuk saham preferen, 20% dari 20 juta adalah 4 juta. Sisanya 80% untuk saham biasa. 20 juta dikali 80% adalah 16 juta. Jadi total seluruhnya adalah 61 juta. Selanjutnya perhitungan untuk pembagian dividen saham preferen, kumulatif, dan partisipatif. Pada tabel pertama yaitu tunggakan dividen 2 tahun yang lalu dengan perhitungan 2 dikali 100 juta dikali 7% menghasilkan saham preferen 14 juta. Dividen tahun berjalan 7% dikali total nominal yaitu 100 juta menghasilkan 7 juta. $35 juta ini didapatkan karena tadi saham biasa 5 kali lebih banyak daripada saham preferen, maka 500 juta dikali dengan selanjutnya dividen tahun berjalan yaitu 7% dikali 100 juta. Pada saham preferen menghasilkan 7 juta, saham biasa menghasilkan 28 juta dengan total 35 juta. Untuk total dividen partisipatif itu 12 juta didapatkan dari 61 juta dikurang dengan total tunggakan dividen selama 2 tahun dan dividen tahun berjalan menghasilkan 12 juta. Dividen partisipatifnya yaitu 2% didapatkan dari total saham preferen 2 juta dihasilkan dari 2% dari total nominal saham preferen dan 2% dari total saham biasa menghasilkan 10 juta. Maka total semuanya adalah 61 juta. Selanjutnya adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk membagi laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen ataupun keputusan yang akan menahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakan sebagai pembiayaan investasi pada masa yang akan datang.
Ada 4 bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, cash dividend atau dividen tunai yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Periode pembagiannya biasanya dilakukan 2-4 kali dalam satu periode atau per tahun dan akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu ada property dividend yang didistribusikan dalam bentuk aset jika perusahaan tidak memiliki uang tunai. Yang ketiga ada liquidating dividend, dibagikan kepada pemegang saham berupa sebagian laba dan pengembalian modal. Perusahaan akan membagikan dividen ini di saat memiliki rencana untuk menghentikan perusahaannya atau perusahaan dalam keadaan atau mengalami kebangkrutan dan masih memiliki kekayaan. Yang keempat ada share dividend atau saham dividend, yaitu pembagian atas dividen yang dilakukan dalam bentuk saham dari sebuah perusahaan untuk para investor. Jadi investor tidak mendapatkan uang tunai namun akan mendapatkan tambahan jumlah saham. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan saham. Yang pertama, kebutuhan untuk membayar. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, ada tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, ada keadaan pemegang saham. Dan yang terakhir ada pembatasan hukum. Sekian presentasi saya pada materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.